Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita awali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari kitab Yeremia pasal yang ke-30 ayat 18 sampai 24. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku akan memulihkan keadaan kemah-kemah Yakub dan akan mengasihani tempat-tempat tinggalnya. Kota itu akan dibangun kembali di atas reruntuhannya dan puri itu akan berdiri di tempat yang asli. Nyanyian syukur akan berkumandang dari antara mereka, juga suara orang yang bersukaria. Aku akan membuat mereka bertambah banyak dan mereka tidak akan berkurang lagi. Aku akan membuat mereka dihormati dan mereka tidak akan dihina lagi. Anak-anak mereka akan menjadi seperti dahulu kala, dan perhimpunan mereka akan kokoh di hadapanku. Aku akan menghukum semua orang yang menindas mereka. Pemimpin mereka akan berasal dari mereka sendiri, dan penguasa mereka akan muncul dari tengah-tengah mereka. Aku akan membuat dia menghampiriku dan ia akan mendekat kepadaku. Sebab siapakah yang berani mempertaruhkan nyawanya untuk mendekat kepadaku? Demikianlah firman Tuhan. Maka kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Lihatlah, badai Tuhan, murkanya berkobar telah keluar. Pusaran angin puting beliung menerpa kepala orang-orang fasik. Murka Tuhan yang menyala-nyala itu tidak akan surut sampai ia melaksanakan dan mewujudkan rancangan hatinya. Pada hari-hari terakhir, kamu akan mengerti hal itu. Tuhan bertindak dengan inisiatif kasih-Nya yang besar dengan merengkuh manusia agar selalu berada dalam rangkulannya. Namun hal yang disayangkan adalah seringkali manusia itu sendiri yang memilih untuk melepaskan diri dan memberontak terhadapnya. Meski demikian, kasih Tuhan yang begitu erat ditujukan kepada manusia pun tidak dapat begitu mudahnya terhilang hanya karena kebebalan hati manusia. Bahkan lebih tepatnya, Tuhan tidak membiarkan kita dengan begitu saja lepas dari rangkulan kasih-Nya. Salah satu buktinya muncul melalui berita kenabian dari Yeremia. Pesan dari Tuhan dalam perikop ini telah menunjukkan bahwa pembuangan yang dialami oleh umat Israel bukanlah menjadi penanda berakhirnya rangkulan cinta sang sumber kehidupan. Tuhan justru mengutus Yeremia untuk memberitakan janji penyelamatan dan pembaharuan kualitas jati diri mereka sebagai umat Tuhan. Mereka mendapatkan kepastian rancangan Tuhan mengenai transformasi hidup di masa mendatang, pasca proses pembuangan yang mereka sedang alami. Melalui pesan kenabian ini pula, Tuhan ingin mengingatkan umat yang sedang berada dalam pembuangan, bahwa mereka selalu berada dalam perhatian, pemeliharaan, dan rancangan damai sejahtera Tuhan. Sahabat Alkitab, kiranya permenungan firman Tuhan pada hari ini dapat menjadi oasis iman bagi setiap kita yang sedang berada di tengah gersangnya kehidupan. Secara khusus bagi setiap orang yang sedang bergumul hebat dan berbeban berat menghadapi kenyataan hidupnya. Biarlah berita firman Tuhan ini menjadi pengingat bagi jiwa yang lara. Kiranya hati dan pikiran kita tetap dapat terarah kepada inisiatif kasih Tuhan yang tidak berakhir. Tuhan tidak akan biarkan kita terpisah dari pemeliharaannya dan berakhir dalam keputusasaan tanpa arah pembangunan hidup yang jelas. Transformasi Tuhan selalu tersedia bagi hidup setiap umat yang memberikan komitmen penuh menaatinya. Kita hanya perlu memberikan diri secara utuh untuk selalu hidup dalam rancangan karya Tuhan, Sang Pemberi kasih kekal. Marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang boleh kami renungkan pada hari ini, yang kembali mengingatkan serta menegaskan kepada kami bahwa Tuhan selalu menyediakan rancangan pemeliharaan damai sejahtera bagi kami. Bahkan di tengah situasi hidup yang kami rasa terlalu berat dan mungkin kami anggap tidak mampu kami hadapi, Tuhan sedang memelihara kami. Tolong kami Tuhan untuk hanya bergantung penuh kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyerahkan kehidupan kami. Amin.